Sulawesi sering digambarkan sebagai sebuah pulau dengan bentuk yang tidak biasa. Pulau ini memiliki bentuk serupa huruf K yang patah atau bahkan mirip seekor gurita dengan lengan yang terentang ke arah laut. Namun, keunikan Sulawesi tidak hanya berhenti pada bentuk geografisnya. Lebih dari itu, pulau ini merupakan laboratorium alam, tempat yang melahirkan banyak makhluk aneh, langka dan penuh daya tarik yang tidak dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Untuk memahami keunikan Sulawesi, kita perlu memahami apa yang disebut sebagai garis Wallace, sebuah garis imajiner yang membelah dunia hewan terbagi menjadi dua wilayah besar. Di sebelah barat garis hidup hewan-hewan khas Asia seperti harimau, gajah, orangutan, dan lain sebagainya. Sementara di bagian sebelah timur hiduplah makhluk Australia seperti kanguru, cendrawasih, komodo, dan lain sebagainya. Sementara tepat di tengah-tengahnya terdapat sebuah wilayah abu-abu, tempat di mana dunia Asia dan Australia bertemu, tetapi tidak pernah menyatu sepenuhnya. Wilayah itu dinamakan Wallace dan Sulawesi menjadi jantung kehidupannya. Garis Wallace pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris abad ke-19. Ia menjelajah kepulauan Indonesia dan menemukan pola yang cukup aneh, bahwa meski jarak antar pulau tidak terlalu jauh, namun jenis hewan yang mendiami tiap pulau berbeda drastis. Misalnya, Pulau Bali dan Pulau Lombok yang hanya dipisah selat kecil, tetapi satwa liar yang hidup di keduanya sangatlah berbeda. Bagi para naturalis dan ahli biologi, Sulawesi adalah semacam paradok yang memesona. Jika melihat ke barat, tepatnya ke Kalimantan dan Sumatera, kita bisa menemukan fauna Asia yang familiar, seperti orangutan, harimau, badak, hingga gajah. Mereka adalah bagian dari apa yang disebut sebagai paparan Sunda, sebuah masa benua Asia yang tenggelam sebagian. Sebaliknya, jika kita melihat jauh ke timur, tepatnya di Nugini dan Australia, kita memasuki dunia paparan Sahul yang berbeda, yang didominasi oleh mamalia berkantung atau marsupial seperti kanguru, walabi dan kuskus, serta mamalia bertelur seperti platypus. Sementara itu, Sulawesi tidak memiliki harimau, gajah, ataupun orangutan seperti di Sumatera dan Kalimantan. Di sisi lain, ia juga tidak memiliki kanguru atau kasuari seperti di Papua. Sulawesi justru dihuni makhluk-makhluk yang tidak ada di tempat lain, seperti babi rusa dengan taring menembus kulitnya sendiri, anoa yang menyerupai kerbau mini, hingga burung maleo dengan cara bertelurnya yang unik. Perbedaan mendasar fauna Sulawesi dengan pulau-pulau tetangganya disebabkan oleh laut dalam yang mengitarinya. Lautan ini terlalu luas dan dalam untuk diseberangi satwa besar dari Asia maupun dari Australia. Akibatnya, makhluk-makhluk yang sudah lebih dulu ada di Sulawesi berkembang sendiri, sehingga menghasilkan keanekaragaman hayati yang sangat unik. Hingga kini, para ilmuwan masih menemukan spesies baru di Sulawesi, mulai dari serangga, burung, hingga mamalia kecil. Pulau ini seperti menyimpan rahasia yang belum habis-habisnya, seolah-olah alam sengaja merahasiakan sesuatu untuk perlahan-lahan kita ungkap. Sulawesi adalah pulau yang terpecah-pecah, penuh teluk, semenanjung, serta pegunungan. Struktur geologinya yang rumit membuat hutan-hutannya terbagi dalam mosaik ekosistem. Terdapat hutan daratan rendah dengan kanopi tinggi yang menjadi rumah bagi anoa dan babi rusa. Hutan pegunungan berkabut di mana tarsius bersembunyi di sela-sela pepohonan,
pantai berpasir panas, tempat burung maleo menggali tanah untuk mengubur telur-telurnya, juga kanopi hutan tropis yang menjadi jalur jelajah khusus beruang dan burung rangkong Sulawesi. Setiap ekosistem ini bukan sekedar ruang fisik, melainkan dunia yang penuh keterkaitan. Seekor rangkong yang memakan buah misalnya, sebenarnya sedang menanam kembali pohon di tempat lain. Seekor tarsius yang berburu serangga, sebenarnya menjaga keseimbangan populasi hama hutan. Dan seekor babi rusa yang merobek tanah dengan moncongnya, justru sedang membantu menyuburkan lapisan tanah. Di dalam hutan Sulawesi, terdapat seekor makhluk yang tampak seperti keluar dari lukisan mitologi atau mimpi aneh manusia. Mereka berjalan dengan moncong panjang, tubuh kekar, dan sepasang taring yang tidak biasa. Taring itu tumbuh menembus kulit hidung dan melengkung ke atas, seakan hendak menusuk kepalanya sendiri. Mereka adalah babi rusa, salah satu hewan paling unik dan misterius di dunia. Nama babi rusa berasal dari bahasa Melayu yang berarti babi rusa. Julukan ini muncul karena bentuk tubuhnya yang serupa babi, namun di sisi lain, mereka memiliki taring yang melengkung seperti tanduk rusa. Perpaduan inilah yang membuat babi rusa sering dianggap sebagai makhluk aneh, karena memadukan antara babi dan rusa. Faktanya, taring babi rusa memanglah sangat unik. Pada jantan, gigi taring atas tumbuh menembus kulit moncong lalu melengkung ke arah dahi. Sementara taring bawahnya tumbuh lurus ke samping. Kombinasi keduanya menciptakan bentuk menakutkan, seakan senjata alami yang bisa digunakan kapan saja. Namun anehnya, taring mereka tidak benar-benar dipakai untuk bertarung. Mereka lebih berfungsi sebagai ornamen biologis, semacam simbol kekuatan serta daya tarik seksual. Biasanya, babi rusa jantan dewasa lebih suka hidup menyendiri, kecuali saat musim kawin. Dan pada saat itulah, taring besar mereka benar-benar berfungsi, bukan untuk melukai lawan, tetapi untuk memperlihatkan siapa yang lebih gagah. Para ilmuwan telah lama terpesona oleh taring babi rusa. Ada yang mengira bahwa taring itu untuk melindungi wajah dari serangan lawan. Ada pula yang berpendapat bahwa taring itu untuk membantu menggali. Namun, penelitian menunjukkan bahwa taring babi rusa sebenarnya terlalu rapuh untuk bertarung serius. Maka, kesimpulan yang paling masuk akal bahwa taring babi rusa adalah senjata visual. Seperti bulu merak jantan yang sangat indah, taring babi rusa adalah cara untuk menunjukkan dominasi dan memikat betina. Semakin besar dan melengkung taringnya, maka semakin tinggi status jantan di mata betina. Namun uniknya, taring ini justru bisa menjadi ancaman bagi diri sendiri. Jika tidak terkikis atau patah secara alami, taring babi rusa bisa terus melengkung hingga menusuk kulit kepala pemiliknya. Meskipun tampak aneh, babi rusa memiliki peran penting dalam hutan Sulawesi. Sebagai pemakan buah, mereka membantu menyebarkan biji tumbuhan. Dan sebagai pemakan serangga dan hewan kecil, mereka ikut menjaga keseimbangan populasi hutan. Bahkan kebiasaan mereka berendam di lumpur membantu menciptakan kubangan yang kelak digunakan hewan lain. Dengan kata lain, babi rusa adalah bagian dari jaring kehidupan yang rumit. Kehilangan mereka bukan sekedar hilangnya satu hewan aneh, tetapi juga hilangnya peran penting dalam ekosistem. Selain babi rusa, rimba Sulawesi yang lembab dan penuh rahasia juga dihuni oleh sosok yang jarang terlihat dan pemalu bernama Anoa. Mereka sering disebut sebagai kerbau kerdil Sulawesi.
meski berkerabat dengan kerbau yang kita kenal, tubuh Anoa jauh lebih kecil. Tingginya hanya sekitar 70 hingga 100 cm di bahu, dengan berat sekitar 150 hingga 300 kg. Mereka berambut pendek dengan warna tubuh cenderung gelap dan dilengkapi tanduk kecil namun tajam. Mata mereka tampak selalu waspada, seakan membaca tanda-tanda adanya bahaya dari hutan sekitarnya. Anoa adalah herbivora sejati. Makanan mereka terdiri dari daun muda, rumput, tunas, buah jatuh, hingga batang-batang kecil yang masih lembut. Saat haus, Anoa turun ke sungai atau rawa kecil untuk minum. Dan terkadang mereka juga berendam di kubangan lumpur, bukan hanya untuk mendinginkan tubuh, tetapi juga untuk melindungi kulitnya dari serangga. Kemudian setelah puas, mereka akan kembali masuk ke semak, lalu menghilang seperti bayangan. Sifatnya yang soliter membuat Anoa jarang berinteraksi dengan sesamanya. Hanya pada musim kawin, mereka saling mencari. Betina akan melahirkan satu anak setelah masa bunting sekitar 9 hingga 10 bulan. Bayi Anoa yang lahir kecil dan rapuh akan mengikuti induknya kemanapun, belajar mengenal hutan, belajar apa yang bisa dimakan, dan belajar cara bersembunyi dari para pemangsa. Meski tampak seolah hidup sendiri, Anoa memiliki peran penting dalam ekosistem hutan. Saat berjalan, mereka membuka jalur di antara semak-semak yang kemudian digunakan hewan-hewan kecil lain. Saat makan, mereka membantu menyebarkan biji dari tumbuhan yang dikunyahnya. Dan saat mati, tubuh mereka menjadi sumber nutrisi bagi tanah serta organisme lainnya. Dengan kata lain, Anoa adalah bagian dari jaring kehidupan. Jika mereka hilang, rantai ekosistem akan terganggu, sehingga hutan akan kehilangan salah satu penopangnya. Sementara itu, di pesisir Sulawesi yang sepi, saat matahari membakar pasir hingga panas menyengat, sebuah kehidupan baru tengah dipersiapkan. Seekor burung berukuran sedang dengan bulu hitam mengilap, dada keputihan dan kepala berjambul tampak menggali tanah. Mereka adalah burung maleo, salah satu burung paling unik di dunia yang cara berkembang biaknya bagaikan kisah dongeng. Maleo berukuran sekitar 55 hingga 60 cm, dengan paruh relatif pendek dan kaki kuat yang cocok untuk menggali. Jambul hitam di kepalanya membuat mereka mudah dikenali, juga memberi kesan anggun namun gagah. Tetapi keunikan Maleo bukan pada penampilannya, melainkan pada cara bertelurnya. Bukannya mengerami telur seperti burung lain, Maleo justru mengandalkan panas bumi dan panas matahari untuk menetaskan telur. Telur Maleo adalah salah satu telur burung terbesar di dunia jika dibandingkan dengan ukuran tubuh induknya. Berat satu butir telur bisa mencapai 250 gram, kira-kira 5 kali lipat telur ayam. Besarnya telur ini membuat anak Maleo yang menetas sudah dalam kondisi kuat dan berbulu lengkap, siap terbang hanya beberapa jam setelah keluar dari pasir. Tetapi bagi burung Maleo, bertelur bukan sekedar urusan reproduksi, tetapi sebuah ritual panjang penuh risiko. Ketika tiba musim bertelur, biasanya saat kemarau panjang, Maleo betina akan mencari pantai berpasir atau tanah vulkanik yang cukup panas. Suhu yang dibutuhkan adalah sekitar 33 hingga 35 derajat Celcius, suhu yang cukup untuk menginkubasi telur secara alami. Pasangan Maleo akan menggali lubang sedalam 1 meter atau lebih.
Dengan kaki yang kokoh, mereka mengais pasir atau tanah, bekerja tanpa lelah hingga lubang cukup dalam. Setelah yakin tempatnya aman, betina akan meletakkan telurnya di dasar lubang. Lalu pasangan ini menimbun kembali, menutup jejak dengan sangat hati-hati. Dan sampai di sini selesai sudah tugas induk. Berbeda dengan burung lain, maleo tidak mengerami telur, tidak menjaga sarang, bahkan tidak pernah bertemu anaknya lagi. Semua diserahkan pada panas bumi dan panas matahari, juga pada nasib yang menghendaki mereka untuk hidup. Setelah sekitar 60 hingga 80 hari, anak maleo siap menetas. Tetapi perjuangan barunya segera dimulai. Betapa tidak, seekor anak burung kecil harus menggali pasir setinggi tubuh manusia untuk keluar dari lubang. Ia berjuang berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk mendorong butir pasir sedikit demi sedikit hingga akhirnya cahaya menyambutnya. Begitu keluar, anak maleo tidak mencari induknya karena mereka memang tidak pernah mengenalnya. Insting segera membimbing mereka menuju hutan terdekat, berlari kecil dengan sayap mengepak. Dan hanya dalam beberapa jam, mereka sudah bisa terbang pendek dan mencari makanan sendiri, berupa serangga, biji, serta buah kecil. Kemandirian sejak lahir inilah yang membuat burung maleo begitu istimewa. Mereka menjadi simbol kekuatan dan ketahanan, meski di sisi lain juga simbol rapuhnya kehidupan yang bergantung pada keberlangsungan habitat. Jika siang hari dikuasai cahaya matahari, maka malam di hutan Sulawesi dikuasai oleh suara-suara halus. Mulai dari gesekan daun, teriakan burung malam, hingga dengungan serangga yang bersahutan. Dan di antara semua suara itu, Tarsius, primata mungil bermata raksasa, menghadirkan suara yang berbeda. Suara itu terdengar seperti siulan tajam melompat dari satu titik ke titik lain di dalam hutan. Tarsius adalah salah satu primata terkecil di dunia. Tingginya hanya sekitar 10 hingga 15 cm dengan berat tubuh rata-rata antara 100 hingga 150 gram. Tubuh mungilnya ditutupi oleh bulu halus berwarna coklat abu-abu, memberi kesan lembut dan nyaris tidak terlihat di kegelapan hutan. Namun yang paling mencolok adalah sepasang mata bulat raksasa yang sebanding dengan ukuran otaknya. Jika dibandingkan dengan manusia, mata Tarsius seakan sebesar buah jeruk di wajah kita. Dan mata inilah yang membuat mereka mampu melihat dalam gelap dengan penglihatan tajam luar biasa. Tarsius juga memiliki leher yang unik. Leher itu bisa diputar hingga hampir 180 derajat ke kiri dan ke kanan, layaknya burung hantu. Dengan kemampuan ini, Tarsius bisa mengawasi sekeliling tanpa perlu banyak bergerak, sebuah keunggulan penting bagi pemburu kecil di malam hari. Tarsius adalah primata nokturnal sejati. Saat malam, mereka meninggalkan tempat persembunyian dan mulai beraksi. Dengan kaki belakang yang panjang dan kuat, mereka mampu melompat hingga 3 meter dalam sekali hentakan. Mereka berpindah dari cabang ke cabang lain seperti kilatan bayangan dan hampir mustahil ditangkap mata manusia. Mangsa mereka adalah serangga, termasuk belalang, jangkrik, capung, bahkan kadal kecil dan burung mungil. Begitu mangsa terlihat, Tarsius melompat dengan cepat, mencengkram dengan jari-jarinya yang panjang, lalu menyantap buruannya dengan gigi kecil yang tajam. Mereka adalah karnivora sejati, sesuatu yang langka di dunia primata karena kebanyakan hewan primata lain adalah pemakan buah dan tumbuhan.
Selain mata besarnya, yang membuat Tarsius begitu legendaris adalah suara pekikannya. Suara itu melengking, tajam, dan terdengar seperti siulan atau jeritan kecil. Tarsius menggunakan suara ini untuk berkomunikasi, seperti memanggil kelompoknya, menandai wilayah, atau memperingatkan adanya bahaya. Meski sering terlihat sendirian, mereka sebenarnya hidup dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 2 hingga 6 individu. Mereka tidur bersama di lubang pohon atau celah batu di siang hari, lalu beraktivitas bersama di malam hari. Tetapi, di antara semua penghuni hutan Sulawesi, tidak ada yang lebih ekspresif dan karismatik daripada Yaki atau monyet hitam Sulawesi. Jika Anoa adalah penjaga rimba yang pemalu, babi rusa sebagai hewan aneh dari dunia mitos, dan Tarsius adalah roh malam yang misterius, maka Yaki adalah aktor sosial hutan Sulawesi. Mereka berisik, cerewet, penuh drama, tetapi juga penuh kasih sayang. Mereka hidup berkelompok, saling bergantung, dan menunjukkan betapa kompleksnya kehidupan primata di Walesia. Yaki merupakan salah satu dari 7 jenis macaku atau kera ekor pendek yang hanya ditemukan di Sulawesi dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Dari semua kerabatnya, Yaki adalah yang paling ikonik karena tampilannya yang sangat khas. Mereka berukuran sedang hingga besar, dengan panjang tubuh 40 hingga 60 cm dan berat antara 7 hingga 15 kg. Yang membedakan Yaki dengan monyet Asia lainnya adalah ekornya yang sangat pendek, hanya berupa tonjolan kecil yang hampir tidak terlihat. Karena itu, banyak orang menyangka bahwa Yaki adalah kera tanpa ekor. Namun, yang paling menonjol dari mereka adalah wajah yang tampak hitam polos, dengan hidung lebar dan ekspresi yang sangat manusiawi. Yaki hidup dalam kelompok besar, biasanya antara 20 hingga 100 individu. Kehidupan kelompok ini bagai sebuah panggung sandiwara penuh aturan, persaingan, cinta, serta persahabatan. Seperti primata lain, Yaki hidup dalam sistem sosial yang hierarkis. Ada pejantan dominan yang menjadi pemimpin, tetapi posisinya bisa digeser jika bejantan lain lebih kuat atau lebih pintar. Sementara betina biasanya membentuk ikatan erat satu sama lain. Mereka saling merawat, membersihkan bulu atau grooming, dan mendukung dalam konflik. Pejantan kerap bersaing untuk mendapatkan betina. Mereka memamerkan tubuh, memperlihatkan taring, atau bahkan bertarung fisik. Namun demikian, betina juga punya pilihan. Mereka bisa menolak pejantan yang tidak mereka sukai. Dalam kelompok Yaki, setiap hari terdapat interaksi yang bisa disebut drama. Ada yang berkelahi karena makanan, ada yang berbaikan lewat grooming, ada yang berebut perhatian, dan ada yang berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Keunikan lain dari Yaki adalah ekspresi wajahnya yang luar biasa kaya. Mereka bisa tersenyum, cemberut, melotot, atau menunjukkan gigi. Dan semua itu memiliki makna tertentu. Salah satu ekspresi paling terkenal adalah membuka mulut dan memperlihatkan gigi dengan wajah santai. Bagi manusia, pemandangan itu tampak seperti senyuman. Tetapi bagi Yaki, itu adalah tanda damai. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa aku tidaklah berbahaya. Selain wajah, suara juga penting. Yaki berkomunikasi dengan berbagai panggilan, seperti pekikan untuk memperingatkan bahaya, dengusan untuk menenangkan, atau jeritan panjang saat terjadi konflik. Yaki adalah omnivora oportunistik. Mereka memakan buah, daun muda, bunga, serangga, hingga hewan kecil. Namun buah adalah makanan favorit mereka,
Peran Yaki sebagai pemakan buah membuat mereka menjadi penyebar biji penting di hutan Sulawesi. Tanpa Yaki, banyak pohon mungkin kesulitan memperbanyak diri. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu berpindah dari satu pohon ke pohon lain, mencari makanan bersama kelompoknya. Perjalanan mereka seperti iringan-iringan kecil yang berisik, dengan anak-anak berlarian, betina membawa bayi, dan pejantan yang berjaga di pinggiran kelompoknya. Selain berisik oleh suara iringan kelompok Yaki, kanopi hutan Sulawesi juga ramai oleh suara khas yang sulit diabaikan. Suara itu terdengar berat, keras dan menggema seperti ketukan kayu raksasa atau bunyi teriakan jauh dari kanopi. Kadang, bahkan sebelum tubuh pemilik suara terlihat, gema itu sudah memantul di antara pepohonan. Itu adalah suara burung rangkong Sulawesi, sang raksasa hutan dengan paruh besar yang menjadi salah satu penjaga utama ekosistem Walesia. Burung rangkong Sulawesi memiliki paruh besar dengan tonjolan khas di bagian atasnya. Panjang tubuh mereka bisa mencapai 80 hingga 90 cm, dengan bentangan sayap lebih dari 1 meter. Tubuh mereka didominasi bulu hitam pekat, sementara sayapnya berwarna gelap dengan kontras putih di ujung ekor. Namun, yang paling mencolok adalah paruh kuning besar dengan tonjolan merah oranye, menjadikan mereka sebagai salah satu burung paling mencolok di dalam hutan. Selain penampilan, hal lain yang membuat burung rangkong mudah dikenali adalah suaranya. Teriakan mereka terdengar hingga beberapa kilometer untuk menandakan wilayah dan komunikasi antar pasangan. Selain suara vokal, ada bunyi lain yang juga sangat unik, yaitu suara kepakan sayapnya. Ketika terbang, udara yang dipukul sayap rangkong menghasilkan bunyi keras seperti wush yang menggema. Suara tersebut begitu keras sampai-sampai masyarakat lokal bisa mengenali keberadaan rangkong tanpa melihatnya. Rangkong memiliki peran penting sebagai penyebar biji. Mereka memakan berbagai jenis buah, terutama buah ara yang menjadi makanan utamanya. Biji buah yang dimakan kemudian keluar bersama kotorannya. Dan karena bertubuh besar dan terbang jauh, rangkong bisa membawa biji-biji itu ke wilayah yang sangat luas. Banyak pohon hutan Sulawesi sangat bergantung pada rangkong untuk regenerasi. Dan tanpa mereka, biji-biji besar tidak akan tersebar efektif. Dengan demikian, rangkong sering disebut sebagai petani hutan, sebab mereka bukan hanya penikmat buah, tetapi juga penanam kembali hutan. Salah satu hal paling menarik dari rangkong adalah kehidupan berpasangannya. Mereka terkenal monogami seumur hidup. Seekor rangkong jantan dan betina biasanya tetap bersama, membesarkan anak-anak mereka dengan komitmen kuat. Untuk menghasilkan keturunan, mereka juga memiliki proses yang sangat unik. Ketika betina siap bertelur, ia akan masuk ke dalam lubang pohon besar. Kemudian, betina menyemen pintu lubang dengan campuran tanah, kotoran dan buah, hingga hanya tersisa celah sempit. Dan melalui celah sempit itulah, jantan memberikan makanan. Selama masa inkubasi yang bisa berlangsung berbulan-bulan, betina dan anak yang baru menetas benar-benar bergantung pada jantan. Sehingga jika jantan mati, biasanya betina dan anak juga tidak selamat. Sistem ini menunjukkan betapa pentingnya peran jantan dan kuatnya ikatan keluarga pada burung rangkong.